penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan benda. Nah, untuk kali ini saya memiliki satu contoh soal cerita. Karena papan tulisnya tidak muat untuk saya tulis ceritanya, jadi saya akan membacakannya. Pada suatu hari, sebuah perahu hanyut bergerak, naik turun mengikuti gelombang. Jarak antara posisi tertinggi dan terendah perahu tersebut adalah 2,4 meter. Perahu tersebut bergerak dari posisi rata-rata ke posisi tertinggi, lalu ke posisi rata-rata setiap 12 detik. Anggap bahwa pada waktu detik, perahu berada di posisi rata-rata dan kemudian bergerak ke atas menuju titik tertinggi. Di sini kita disuruh mencari 3 jawaban dari pertanyaan di atas ini. Jadi untuk pertanyaan pertama, carilah fungsi trigonometri yang memodelkan ketinggian perahu tersebut setiap detiknya. Di soal terdapat kata perahu hanyut bergerak naik turun mengikuti gelombang. Jadi diketahui kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Anggap bahwa ini adalah perahunya. Nah, jadi perahu tersebut hanyut bergerak naik turun mengikuti gelombang. Nah, di sini kita mengetahui bahwa grafik tersebut adalah grafik Y sama dengan A sin BX. Dari fungsi tersebut kita bisa menjawab soal yang pertama, yang A, yang dimana soal A ini disuruh mencari amplitudo dan periodenya. Jadi untuk mengetahuinya, pada lanjutan soalnya, jarak antara posisi tertinggi dan terendah perahu tersebut adalah 2,4 meter. Yang dimana amplitudo itu adalah jarak. Jadi amplitudonya sama dengan 2,4. Nah, jadi ini kan terdapat di soal tersebut jarak dari antara yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Jadi kita harus membalikannya. Yang dimana 2,4 ini dikali 2 menjadi 1,2. Jadi A mutlak sama dengan 1,2. Lanjut untuk periodenya. Untuk periodenya terdapat lanjutan soal tersebut. Misalkan kalau dari sini ke sini sama dengan 12 detik, kita harus berarti kita harus menentukan yang ini. Yang dimana periodenya kita ketahui 12 dikali 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, baru kita bisa memasukkan rumus periode Y asin BX. Rumus periode Y asin BX adalah 2I per B mutlak sama dengan, di sini kita langsung saja mengisi nilai periodenya yaitu 24. Lalu 24 ini kita pindah posisi ke B mutlak menjadi 2I per 24 sama dengan B mutlak. Lalu ini kita pindahkan ke kanan. Jadi B mutlak sama dengan 2I per 24. 2 dan 24-nya kita coret, jadi tersisa I per 12. Nah, jadi kita tinggal langsung memasukkan saja nilai ini dan nilai ini ke rumus ini. Jadi Y sama dengan amplitudonya adalah 1,2 sin B-nya sama dengan I per 12X. Mari kita lanjut ke soal yang B. Soal B adalah sketsalah grafik dari fungsi yang diperoleh dengan
Nah, untuk menjawab soal ini kita hanya perlu menguraikan fungsi ini menjadi grafik. Kalian di sini Pi/12, jadi langsung saja kita buat menjadi lebih simpelnya lagi untuk membuat grafiknya. Jadi Y sama dengan 1,2 sin Pi/12 X. Amplitudenya tadi sama dengan 1,2. Untuk periodenya kita langsung memasukkan rumus di asing tadi, yang dimana rumusnya 2Pi/d mutlak. Jadi 2Pi/d mutlaknya tadi Pi/12. Nah ini kita langsung kali silang, ini pindah sini, jadi 2Pi dikali Pi/12 per Pi. Nah, Pi-nya kita coret, jadi 2 kali 12 hasilnya 24. Nah, jadi gambar tersebut kita ketahui berarti hasil grafiknya tersebut akan menjadi seperti ini. Di sini 1,2, sini 1,2. Nah, karena ini berlipat, kita buat jadi kelipatan 6. Kita lihat 6. Sini 6, 12, 18, 24. Jadi gambarnya nanti akan, grafiknya nanti akan seperti ini. Ini guys ya, kurang lebih gambarnya akan seperti ini, yang dimana titik puncak dan titik terendahnya berada di 1,2. Ini untuk titik yang terendahnya berada di min 1,2. Nah, lanjut kita ke pembahasan soal yang C. Tentukan posisi pelanggan tersebut 6 detik setelah posisi awalnya. Di sini kita ketahui, yang pertama kita masukkan rumus yang kita sudah cari tadi, jawaban yang kita cari dari rumus tadi. Y sama dengan 1,2 sin Pi/12 X. 1,2 nya kita turun, sin. Nah, X-nya ini kita ganti ke 6 menjadi Pi/12 dikali 6. Lalu 6-nya ini kita pindahkan ke atas, jadi 6/12 dikali Pi. Setelah itu lalu kita cari berapa sih Pi ini. Jadi nilai 1 Pi itu sama dengan 180 derajat, kalau 2 Pi sama dengan 390 derajat sampai berikutnya. Berarti 6/12 dikali 180 derajat. Ini kita coret jadi 15, ya. Terus 1,2 kita turun lagi, sin ini kan 15 ya. 15 dikali 6, hasilnya 9, ya benar sekali, 90 derajat. Jadi tinggal kita turun 1,2. Nah, diketahui sin 90 derajat itu berapa sih? Kita harus menghafal seperti pembahasan soal yang sebelumnya. Kita harus menghafal tabel sin konstan tersebut. Jadi 90 derajat ini sama dengan 1 dikali ya ini. Nah, jadi 1,2 dikali 1 sama dengan 1,2. Nah, begitulah pembahasan contoh soal dari saya. Maaf jika saya banyak salah kata atau pembahasan saya masih kurang, dan mungkin penulisannya mungkin agak berantakan. Maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.